Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul A Few Good Men. Film ini rilis tahun 1992, bercerita tentang seorang pengacara militer yang berjuang membela tentara dalam sebuah kasus yang rumit. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah bertempat di markas militer Amerika Serikat di Pulau Cuba. Dua tentara mendatangi sebuah pondok dan menyekap seorang prajurit muda. Lalu Shin berpindah di kantor advokat militer Washington DC. Perempuan ini adalah Mayor Joan. Datang ke sebuah ruangan di mana Joan sudah ditunggu oleh beberapa orang. Joan memberikan sebuah dokumen di mana berisi laporan dua tentara bernama Dawson dan Downey masuk ke sebuah barak menyerang tentara muda bernama Santiago. Dan diketahui Santiago meninggal dunia 1 jam setelahnya. Saat ini pelaku dijadwalkan sidang di Cuba pukul 4 sore. Masalahnya adalah kedua pelaku mengaku mendapat sebuah perintah, dan Joan pikir itu adalah sebuah kode merah yang artinya perintah tersebut tidak bisa ditolak oleh kedua tentara tersebut. Joan meminta Kolonel West membawa dua pelaku ke Washington DC agar mendapatkan pengacara dan Joan yang akan menjadi pengacara mereka. Kolonel West tidak langsung menyetujui permintaan Joan. Mereka akan memikirkan kembali. Setelah beberapa waktu diskusi, Kolonel West memberitahu Joan bahwa West tidak bisa menugaskan Joan untuk kasus ini. Divisi akan mencarikan pengacara yang tepat untuk menangani kasus ini. Pria ini adalah Denny, seorang pengacara militer. West mengumpulkan semua anggota divisi. West menugaskan Denny untuk menangani sebuah kasus di Guantanamo, Cuba. Seorang kopral muda bernama Dawson melakukan tindak kejahatan dan korbannya bernama Santiago. Dawson dan Downey datang ke kamar Santiago menutup mulut Santiago dengan kain. Dan 1 jam kemudian Santiago meninggal dunia. Dokter mengatakan bahwa kain tersebut diberi beberapa racun oleh pelaku. Mereka berdua akan diterbangkan ke sini dan Denny harus ke Cuba untuk mencari informasi pendukung dari kasus ini. West juga meminta Denny bertemu Mayor Joan. Dia akan membantu kasus ini. Denny dan temannya bernama Sam mendatangi kantor Joan. Joan sedikit ragu-ragu dengan Denny karena Denny terlihat tidak serius sebagai seorang lawyer. Sam menegaskan bahwa Denny adalah lawyer terbaik di divisi. Dalam 9 bulan, Denny berhasil membela lebih dari 44 kasus. Hanya kelakuannya saja yang sedikit konyol. Joan memberikan beberapa berkas pendukung untuk Denny, di mana Santiago pernah menulis beberapa surat agar dipindahkan dari sana. Namun tidak ada yang mau mendengarkannya. Akhirnya Santiago menulis sebuah surat untuk divisi Angkatan Laut, di mana Santiago memberitahukan masalahnya berada di unit Cuba. Santiago pernah jatuh beberapa kali saat latihan, namun tidak ada seorang pun yang mau mendengar keluhannya. Santiago hanya meminta dipindahkan dari Cuba. Dan sebagai imbalannya, Santiago bersedia memberikan beberapa informasi tentang penembakan ilegal di pagar batas yang terjadi pada malam 2 Agustus. Downey's closest living relative. She hasn't been contacted yet. Would you like Sure, to? if you like it. I assume you've heard of him. He's been in the papers lately. That's Guantanamo Bay. Commandant of the Marine Corps, even as Right. Is that all? Lieutenant. This letter makes it look. Am I correct in assuming that these letters don't paint a I'm a Marine stationed at Marine. I'm writing to inform you of when on May 18th, I fall going down a rocky, unstable hill. Sorrel Black in the left. I ask you to help me. This need to be transferred out of RSC. See William T. Santiago. Lalu Shin mundur beberapa waktu sebelumnya. Di sebuah tempat seorang kolonel bernama Nathan membaca surat dari Santiago. Nathan marah dengan apa yang Santiago perbuat, karena merasa surat ini mencoreng kesatuan yang dipimpin oleh Nathan. Nathan menugaskan John untuk mengurus Santiago. Tanggung jawab Santiago ada di tangan John. Jika John gagal, maka Nathan akan membunuh John.
Pria ini bernama Matius meminta Nathan untuk tidak melakukan sesuatu di luar batas, karena nantinya akan lebih menyusahkan divisi ini. Nathan menegaskan bahwa Santiago tidak pantas disebut marinir, karena mengkhianati divisinya dengan mengirimkan surat seperti ini ke berbagai lembaga, hanya karena dia kepanasan dan pingsan saat latihan. Scene kembali ke waktu utama. Dawson dan Downey dibawa ke Washington. Joan mendatangi Danny yang sedang bermain baseball dan ingin membicarakan Dawson dan Downey. Joan terlihat kesal dengan Danny karena Danny tidak terlihat serius menangani kasus ini. Joan marah ke Danny dan mengatakan bahwa jika sampai Dawson dan Downey mendekam di penjara, maka Joan tidak akan memaafkan apa yang dilakukan Danny karena Danny sangat santai mengurus kasus ini. Joan menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan. Dawson dan Downey tidak pantas mendekam di penjara karena mereka tidak memiliki motif membunuh Santiago. Mereka hanyalah prajurit, dan Joan yakin pasti ada perintah yang diberikan ke mereka untuk membunuh Santiago. Joan juga menegaskan agar Danny mencari informasi tentang kode merah. Lalu Danny menemui Dawson dan Downey. Sir, Lance Corporal Harold W. Company Windward. Someone has been playing well with others, Harold. Yes, sir. Sir, PFC, loud and down. I'm Daniel Caffey. This your signature? Danny bertanya tentang kode merah. Mereka mengatakan kode merah adalah peraturan kedisiplinan. Secara dasar, jika seorang marinir menolak untuk berlatih di latihan reguler, maka pimpinan di dalam skuadnya akan memandikannya ala GI atau menghukumnya. Danny bertanya apakah serangan ke Santiago adalah sebuah kode merah. Dawson menjawab iya. Danny juga bertanya ke Downey apakah kain yang digunakan untuk menyumbat mulut Santiago beracun. Downey mengatakan bahwa kain itu hanyalah kain biasa. Mereka melakukan itu hanya untuk sebuah hukuman yang ditugaskan oleh pimpinan mereka. Downey juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya bertujuan untuk mencukur rambutnya. Lalu mereka melihat darah keluar dari mulut Santiago, dan mereka mencabut kain dari mulutnya. Dan saat itulah Dawson memanggil ambulans. Beberapa jam kemudian Santiago dinyatakan meninggal di rumah sakit. Danny juga bertanya apakah Dawson menembak di pagar batas di tanggal 2 Agustus. Dawson menjawab iya. Dawson melakukan hal itu karena Dawson mengindikasi ada musuh yang mendekat. Dawson memberitahu kenapa Santiago mendapat kode merah, karena Santiago merusak rantai komando. Dia punya masalah namun tidak menyelesaikannya di dalam skuad, namun malah menulis surat dan mengirimnya ke berbagai lembaga. Dawson menyerang Santiago tidak berniat membunuh, namun untuk melatihnya menghormati kode di unitnya. Danny menjelaskan bahwa pemerintah Amerika ingin menuntut kalian dengan tuduhan pembunuhan. Pria ini adalah Jack, salah satu lawyer di divisi Danny yang akan menjadi jaksa penuntut di sidang Downey dan Dawson. Danny bertanya ke Jack tentang kode merah. Jack memberitahu bahwa komandan peleton yang bernama John mengadakan sebuah pertemuan dengan anggotanya secara khusus dan meminta anggotanya untuk tidak menyentuh Santiago. Jack menegaskan bahwa Downey dan Dawson melakukan tindakan atas kemauannya sendiri. Agar Danny tidak merusak peradilan, maka Danny harus setuju dengan hukuman 12 tahun penjara untuk mereka berdua. Namun Danny tidak mau. Danny akan menyelidiki kasus ini lebih dalam. Commander, Lieutenant Jonathan Kendrick, and specifically, We still playing hoops tomorrow night? we have a deal. Is there anyone in this command you don't either drink? Commander, Listen, what- I came to make peace. Joan mendatangi Danny dan mengatakan bahwa Joan akan ikut ke Cuba bersama Danny. Danny menemui Sam dan mengatakan bahwa Jack baru saja menemuinya dan menawari 12 tahun penjara untuk Downey dan Dawson. Danny mengatakan bahwa kasus ini sedikit aneh bagi Danny. Dari apa yang Danny lihat, kedua tentara itu sangat patuh terhadap perintah dan tidak memiliki motif untuk membunuh. Danny merasa mereka tidak seharusnya mendapat hukuman ini. Mereka sampai di Cuba dan bertemu dengan Kolonel Nathan, John, dan Matias. Matias mengatakan bahwa dulu Matias berteman sangat dekat dengan ayah Danny. Diketahui bahwa ayah Danny adalah pengacara militer yang sangat hebat, dan ayah Danny sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Danny mengatakan kedatangannya ke sini untuk meminta izin ke Nathan agar Danny bisa mewawancarai beberapa saksi terkait kasus ini. Nathan menyerahkan mereka ke John. Danny memvalidasi perkataan yang diucapkan Jack beberapa waktu yang lalu ke Danny. Apakah John melakukan pertemuan dengan anggota dan mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh Santiago? John membenarkan perkataan itu.
Lalu John mengantar Danny ke barak Santiago. Sebelum kejadian, Nathan juga berdiskusi dengan Matthias dan John. Apa yang Nathan diskusikan? Nathan berbohong dan mengatakan bahwa mereka akan memindahkan Santiago di jam 6 pagi. Namun, insiden tak terduga terjadi di mana Santiago ditemukan meninggal jam 2 pagi. Danny sudah cukup dengan pernyataan Nathan. Namun Joan tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Nathan. Joan bertanya sebelum Santiago dinyatakan keracunan, Nathan bertemu dengan dokter yang menanganinya. Apa yang dikatakan Nathan ke dokter? Joan juga menekan Nathan agar Nathan menceritakan tentang kode merah. Joan mendapat informasi bahwa beberapa waktu sebelumnya Nathan pernah mendapat surat peringatan dari seorang laksamana dari armada Atlantik. Memo tersebut berisi peringatan bahwa pelatihan anggota Tamtama mendisiplinkan mereka sendiri tidak boleh dibiarkan oleh perwira. Nathan menegaskan bahwa siapapun yang menulis memo tersebut tidak pernah turun langsung ke medan perang. Joan bertanya apakah kode merah masih berlaku di sini. Nathan marah dan mengancam Joan agar Joan tidak macam-macam dengan Nathan karena Nathan di sini adalah pemimpin unit. Sebelum pergi, Danny meminta salinan surat pemindahan Santiago untuk data. Namun jawaban Nathan benar-benar membuat Danny semakin curiga bahwa di tempat ini mereka menyembunyikan informasi. Danny masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di Cuba. Nathan dan John benar-benar terlihat mencurigakan dan sengaja menutupi informasi dari Danny. John mendatangi rumah Danny dan mengatakan bahwa Matthias menghilang. Dia pergi secara tiba-tiba dan tidak sah secara aturan beberapa waktu setelah kita meninggalkan Cuba. Joan sudah mencari informasi tentang Matthias, namun keberadaannya tidak diketahui sampai detik ini. Joan juga menduga bahwa John adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus Santiago. Joan menduga dialah yang memberikan instruksi kode merah ke Downey dan Dawson. I think Kendrick ordered the code red. Let's go. Sir. Officer on deck 10 high! Kendrick ordered the code red. Sir. Ini mendatangi Dawson dan bertanya, apakah John memberikan instruksi kode merah untuk Santiago? Dawson mengatakan benar. Hal ini benar-benar membuat Danny terkejut dan sedikit kesal karena Dawson tidak mengatakannya sejak awal. Dawson menjelaskan bahwa Danny tidak bertanya. Mereka hanya akan menjawab apa yang ditanyakan dan tidak mau buka suara untuk pembelaan diri. John bertanya apa isi pertemuan peleton di 6 September jam 4 sore bersama John. John memberi instruksi kepada semua peleton agar tidak seorang pun menyentuh Santiago. Namun setelah itu Letnan John datang ke kamar Dawson 5 menit setelah pertemuan dibubarkan. John memberi perintah Dawson dan Downey untuk memberikan kode merah ke Santiago. Danny mendatangi Jack dan mengatakan bahwa mereka berdua diberi perintah oleh John. John memang memberi perintah untuk tidak menyentuh Santiago, namun John memberi perintah khusus ke Dawson untuk memberi kode merah ke Santiago. Jack menegaskan bahwa itu bohong, karena itu diucapkan oleh terdakwa. Jack meminta bukti jika memang kenyataannya seperti itu. Jack menawarkan kesepakatan baru agar Danny menerima tawaran Jack 6 bulan penjara untuk terdakwa. Namun Joan tidak mau dan akan membawanya ke pengadilan karena terdakwa tidak bersalah. Jack menegaskan jika Danny membawa ini ke pengadilan, maka hukuman yang akan mereka terima akan jauh lebih berat dan semua dakwaan akan dituduhkan ke terdakwa. Danny menemui Dawson di mana Danny memberitahu tawaran yang diberikan oleh Jack. Mereka hanya akan dihukum penjara selama 6 bulan dengan syarat Dawson dan Downey mengaku bersalah. Namun Dawson tidak bisa menerima tawaran itu. Dawson menegaskan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dan hanya menjalankan perintah. Jika ada konsekuensinya, mereka dengan senang hati akan menerimanya. Namun Dawson dan Downey tidak bisa mengatakan bersalah karena mereka menjalankan perintah. Dawson juga menjelaskan bahwa jika Dawson menerimanya, maka setelah 6 bulan mereka berdua pasti akan dipecat secara tidak terhormat. Dawson bertanya apa yang harus dilakukan Dawson setelah itu. Dawson menegaskan bahwa mereka masuk marinir karena ingin menjalani hidup dengan sebuah kode tertentu, dan Dawson mendapatkannya di marinir. Jika Dawson menerima tawaran itu, maka seluruh impian Dawson sirna.
dan Dawson akan menjadi marinir yang cacat. Dawson juga siap menerima apapun hukumannya, namun Dawson tidak mau mengaku bersalah karena ini semua adalah sebuah perintah dari atasan. Danny meminta Dawson untuk tetap menerima hukuman karena Dawson pasti akan kalah di persidangan. Dawson berkata Danny adalah seorang pengecut, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, dan tidak berani membela apa yang seharusnya dibela. Commander, I'd like to talk to Lance Corporal Dawson. Sergeant, we'd like to go in. Do you think we were right? I think you'd lose. You're such a cow. I can't believe they let you. Yes, Harold, I did everything. What happened to saluting an officer? Danny memberitahu Joan dan Sam bahwa dirinya akan meminta pengacara baru untuk menggantikannya karena terdakwa tidak bisa diberitahu apa yang terbaik untuk mereka. Joan menegaskan bahwa Joan meminta Danny untuk berdiri di depan pengadilan, berargumen, dan memberikan mereka keadilan. Danny menolak dan tetap akan memberikan pengacara baru untuk mereka. Joan membujuk Danny agar tidak melakukan hal itu. Tidak ada pengacara yang lebih baik dari Danny. Jika Danny melakukan itu, maka Dawson dan Downey akan menerima hukuman yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Sepanjang malam, Danny memikirkan apa yang dikatakan Joan. Sidang pertama mereka dimulai, di mana negara melawan Dawson dan Downey di peradilan militer. Mereka berdua didakwa atas pembunuhan dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Danny mengajukan pembelaan dan mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Hal ini sedikit membuat Joan dan Sam terkejut karena Danny benar-benar melakukannya. Jack juga tidak percaya dengan apa yang Danny katakan. Hal ini menandakan bahwa Danny benar-benar ingin bertarung habis-habisan di peradilan. Sidang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Danny mengajak Sam dan Joan bekerja di apartemennya setiap jam 7 malam. Sam memberi informasi bahwa Matthias sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Seorang sumber mengatakan bahwa Matthias tidak mau ditemukan dan sengaja bersembunyi. Danny menegaskan ke Sam bahwa seorang manusia bisa menolak perintah atau permintaan seseorang. Namun seorang prajurit tidak bisa menolak perintah atasannya. Itulah masalah utama dalam kasus ini. John dan Nathan menyalahgunakan jabatan untuk sebuah kepentingan tertentu dengan memanfaatkan prajuritnya. Mereka bertiga mulai mencari informasi dari berbagai sumber untuk mendukung kasus ini. Mereka juga mengajari Dawson dan Downey bagaimana cara menjawab di persidangan. Karena apa yang akan mereka katakan sangat berpengaruh dengan keputusan peradilan. Sebelum sidang dimulai, orang tua dari kedua terdakwa juga hadir dan menyapa Danny. Sidang dimulai di mana semua juri sudah disiapkan dari pihak militer. Jack memberikan fakta kasus di mana pada tengah malam tanggal 6 September terdakwa memasuki ruang barak milik Santiago, mengikat kaki dan mulutnya hingga Santiago meninggal dunia 1 jam setelahnya, dan racun ditemukan di kain yang digunakan oleh terdakwa. Jack juga secara terang-terangan mengatakan ke para juri bahwa Letnan Danny akan menunjukkan beberapa penyesatan di sidang ini dengan cerita yang mungkin bisa menyesatkan para juri dalam berpikir. Danny mengatakan bahwa tidak pernah ditemukan racun pada kain yang digunakan oleh Dawson. Dan pada malam terdakwa masuk ke barak Santiago tidak ada motif dan niat membunuh. Mereka hanya menjalankan perintah. Danny juga menjelaskan bahwa di dunia luar manusia memang bisa menolak sebuah perintah jika itu dirasa tidak benar. Namun di militer kita semua tahu bahwa perintah atasan bersifat mutlak dan tidak terbantahkan. Karena jika menolak, segera prajurit diberhentikan secara tidak terhormat. Lalu Jack memanggil saksi ahli pertama, yaitu Robert. Robert menjelaskan bahwa kantornya mendapat surat dari Santiago, di mana surat itu berisi permohonan pemindahan tugas Santiago dari Cuba dan informasi penembakan di pagar batas. Setelah dilakukan investigasi, semua mengarah ke Dawson. Danny bertanya ke Robert, apakah Robert menginterogasi Dawson tentang penembakan pagar batas. Robert mengatakan sudah, dan Dawson mengatakan bahwa ada musuh yang membahayakan terlihat. Danny menegaskan bahwa Dawson didakwa atas beberapa alasan. Kenapa Dawson tidak didakwa atas penembakan musuh tanpa alasan?
Saksi kedua adalah ketua kompi senapan di Cuba bernama Edward. Pada tanggal 6 September, peleton dikumpulkan oleh John untuk mengadakan sebuah meeting, di mana John memberitahu ke semua peleton agar tidak menyentuh Santiago, karena Santiago mengkhianati kode marinir. Saat akan memanggil saksi ketiga, Denny keberatan, karena semua saksi akan mengatakan kejadian secara substansi. Denny meminta saksi yang tahu keberadaan kedua terdakwa setelah rapat peleton selesai. Lalu sidang ditunda dan akan dilanjut besok. Jack diminta menyiapkan saksi yang bisa membahas lebih intens tentang hal ini. John memberitahu Denny bahwa pada pukul 3 pagi, dokter yang menangani Santiago tidak tahu penyebab kematian Santiago. Namun setelah bertemu dengan Nathan, dokter mengatakan bahwa penyebabnya adalah racun, dan ini adalah sesuatu yang janggal. John menduga ada campur tangan Nathan terhadap pembunuhan ini. Namun Denny tidak memiliki bukti untuk hal itu. Di sidang berikutnya, Dr. Stone menjadi saksi ahli, di mana dokter menjelaskan kematian Santiago diakibatkan oleh racun yang disebut asdosis laktat. Dan racun ini menyebabkan paru-paru Santiago berdarah. Denny menunjukkan sebuah berkas di mana itu adalah berkas laporan tentang Santiago oleh Dr. Stone. Dr. Stone menyatakan bahwa dalam pemeriksaan jauh saat Santiago masuk ke barak, Santiago sudah diketahui memiliki penyakit dalam dan sering mengeluhkan sakit di dadanya. Dokter menggarisbawahi bahwa Santiago tidak bisa berlari lebih dari 5 mil per minggu dan aktivitas fisiknya harus dibatasi. Denny menegaskan bahwa dari laporan ini Dr. Stone melakukan sebuah kesalahan, di mana menempatkan Santiago dalam barak. Sedangkan dokter sudah tahu dari awal bahwa Santiago memiliki penyakit dalam. Dan jika memang benar ini adalah sebuah kelalaian, maka Dr. Stone benar-benar dalam masalah besar saat ini. Santiago meninggal bukan karena racun, karena memang tidak pernah ditemukan racun yang menyumbat mulut Santiago. Santiago meninggal karena memiliki penyakit dalam. Kain yang menyumbat mulut Santiago menjadi penyebab kenapa paru-paru Santiago berdarah. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan di mana pembela harus menyiapkan saksi untuk sidang berikutnya. Your objection is noted. The witness is an expert and... Dr. Stone, was Willie Santiago... Commander, you may step down. Please, the court... We'll stand in recess until time the defense will call its first... All rise. Strenuously objecting? Overruled. No. John mendatangi kamar Denny dan mengajaknya keluar untuk makan malam bersama. Mereka saling bertukar cerita tentang kasus-kasus yang pernah mereka tangani selama ini. Denny menjelaskan kita tidak bisa membuktikan bahwa Dawson dan Downey diberi perintah oleh John. Pembelaan ini akan sia-sia dan kita tidak akan bisa memenangkan sidang karena tidak ada yang bisa dibuktikan. Tidak cukup jika hanya pengakuan Downey dan Dawson. Joan menegaskan bahwa kita masih memiliki peluang, dan Joan akan berusaha mencari keberadaan Matias karena kemungkinan besar dia tahu tentang apa yang terjadi. Di sidang berikutnya, saksi adalah Barnes. Denny meminta Barnes menceritakan apa saja kondisi yang mengharuskan kompi mengeluarkan kode merah untuk anggotanya. Barnes menjelaskan bahwa Barnes pernah mendapat kode merah. Saat latihan, Barnes menjatuhkan senjatanya karena tangannya berkeringat. Dan malam harinya Barnes disekap di kamarnya oleh beberapa tentara sebagai sebuah hukuman. Dan setelah mendapat kode merah, Barnes tidak pernah lagi melakukan kesalahan karena tidak mau dihukum lagi seperti itu. Barnes memberitahu semuanya bahwa Santiago selalu terlambat dalam peleton. Dia juga selalu jatuh saat latihan. Dan selama ini Santiago belum pernah mendapat kode merah. Denny bertanya kenapa Santiago tidak pernah diberi kode merah. Barnes mengatakan bahwa Dawson tidak pernah mengizinkan siapapun menyentuh Santiago. Tidak ada di peleton yang berani dengan Dawson. Barnes juga menegaskan ke Jack bahwa kode merah tidak pernah tercantum dalam buku marinir, karena itu adalah sebuah budaya dan tidak dibukukan. Denny meminta timnya datang jam 7 malam untuk membahas pembahasan terakhir tentang John. Denny ingin sekali membantai orang ini di pengadilan. Saat Denny kembali ke mobil dari membeli koran, tiba-tiba di mobil Denny ada Matias. Hal itu membuat Denny benar-benar terkejut. Matias meminta Denny untuk terus mengemudi. Matias datang untuk membantu Denny, karena nasib dua prajurit ada di tangan Denny saat ini. Matias memberitahu bahwa Nathan tidak pernah menginginkan Santiago pindah dari Cuba. Dan Nathan meminta John melatih Santiago secara personal. Surat pemindahan Santiago yang dibicarakan Nathan hanya formalitas dan dibuat 5 hari setelah kematian Santiago.
Matiaslah yang membantu membuatnya. Denny meminta Matias untuk bersaksi di pengadilan atas hal ini. Joan menelpon markas dan meminta perlindungan untuk saksi. Jika Matias ketahuan ada di sini, maka besar kemungkinan Nathan tidak akan tinggal diam. Denny menemui Jack dan mengatakan bahwa Denny sudah mendapatkan Matias dan kemungkinan Denny akan membawanya menjadi saksi di peradilan. Jack memperingatkan Denny jika Denny berurusan dengan Nathan, maka Denny benar-benar akan mempertaruhkan karirnya sebagai lawyer militer karena Nathan bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pemimpin marinir yang tidak memiliki cacat dalam riwayatnya. He's a crazy man. I'm not saying this to intimidate. And I want to tell you that I think viably insane. This code of honor. Don't you dare lump me in with Jessica. I'm your friend and I'm telling you, I represent the government. Di sidang berikutnya, John dipanggil menjadi saksi. John mengatakan bahwa Santiago bukan prajurit yang baik. Dia memiliki nilai di bawah rata-rata dibanding dengan anggota yang lain. Denny juga memberikan berkas di mana Dawson adalah prajurit terbaik. Namun setelah tanggal 9 September, John memberikan nilai di bawah rata-rata untuk Dawson. Donnie meminta John menjelaskan tentang hal tersebut. John mengatakan tidak ingat tentang hal itu karena banyak anggota yang dinilai olehnya. Denny memancing John di mana pernah terjadi kasus pencurian minuman keras oleh salah satu anggota peleton bernama Bill. Namun John tidak pernah melaporkannya ke pihak yang berwajib. John mengatakan bahwa yang berwenang adalah Kolonel Nathan dan mereka lebih suka mengatasi masalah secara internal. Bill ditempatkan di sebuah barak isolasi di mana dia tidak bisa keluar dan hanya diberi makan seadanya. Denny mendapatkan teguran dari hakim karena Denny sedang menanyai seorang perwira marinir dengan catatan sempurna. Denny harus lebih berhati-hati dalam bertanya. Denny bertanya apakah Dawson diberi nilai di bawah rata-rata karena diam-diam memberi makanan Bill di barak isolasi. John mengatakan bahwa itu adalah tindak kejahatan. Bill sedang menjalani hukuman namun dia diam-diam membantunya. John menganggap itu sebagai sebuah bentuk ketidaktaatan terhadap perintah atasan. Denny menegaskan bahwa John tidak bisa membedakan sebuah perintah untuk berperang atau sebuah perintah untuk kebaikan komandonya. Dawson melakukan itu atas dasar kemanusiaan karena biar bagaimanapun Bill bukanlah musuh. Dia hanya prajurit yang mendapat hukuman tidak wajar dari atasannya. Denny benar-benar bisa memancing amarah John, di mana John keceplosan bahwa dirinya menugaskan Dawson memberi kode merah ke Santiago. Dari pembicaraan mereka dapat disimpulkan bahwa Dawson tidak bisa lari dari perintah. Not so fast. Lance Corporal Dawson, he had committed. What crime did he commit? Lieutenant Kendrick? He disobeyed an order. Wasn't a real order, was it? Might say be more Lieutenant Kendrick? No, he cannot. To give Willie Santiago. Saya mendapat informasi dari kepala menara yang berjaga bahwa pagi itu memang ada pesawat yang rencananya akan membawa Santiago untuk pindah. Hal ini benar-benar tidak masuk akal, seolah-olah Nathan benar-benar sudah mempersiapkan ini semua dan menutupi kejadian ini dengan sempurna. Denny mendatangi Matias dan menanyakan tentang hal ini. Apa yang sebenarnya dimainkan oleh Nathan dan apa yang ditutupi olehnya. Matias menegaskan bahwa Nathan adalah orang yang berkuasa di militer. Dia bisa melakukan apapun termasuk menghapus data penerbangan pesawat hingga merubah isinya. Denny tidak akan mendapat informasi apapun walaupun Denny menanyai semua petugas jaga. Denny akan membawa Matias menjadi saksi di pengadilan hari Kamis. Mereka bertiga berdiskusi siapa yang akan menjadi saksi untuk rencana penerbangan Santiago. Pada suatu malam, Matias menggunakan baju marinir lengkap dan meminta maaf karena Santiago meninggal. Lalu, Matias melakukan aksi bunuh diri. Downey menjadi saksi dan mengatakan bahwa pada malam kematian Santiago, Downey mendapat perintah dari pimpinan peleton yaitu John untuk memberikan kode merah ke Santiago. Jack menekan Downey dan terlihat Downey ketakutan, sehingga Downey tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Please, the court, I'd like to ask an order to confirm Why don't you go into Santiago? The question will be Honor. repeated. Santiago's. Hal? Don't look at him. Private, answer the captain. Yes, Captain. Denny benar-benar merasa putus asa dengan kasus ini. Denny hampir menyerah untuk melanjutkan kasus, namun Joan tetap menyemangatinya. Denny memberitahu bahwa Matias sudah meninggal, ditemukan bunuh diri di apartemen tempat dia tinggal. Matias menggunakan seragam lengkap dan menembak dirinya sendiri. Dan kita benar-benar sudah tidak memiliki saksi untuk peradilan. Namun Joan masih memiliki keyakinan bahwa kita akan menang di peradilan. Joan akan pergi ke Cuba mensomasi Kolonel Nathan. Denny melarangnya.
Mereka berdebat tentang hal ini, di mana Danny menyerah namun Joan tidak. Joan akan berusaha bagaimanapun caranya agar bisa mendatangkan Nathan di meja peradilan. Dan Danny akan mengkuliti semua tentang Nathan, lalu mereka akan mengakhiri ini semua. I'm sorry I lost your set of steak. Sam memberitahu Danny bahwa Sam sangat mengidolakan ayah Danny. Namun saat ini Sam sangat mengidolakan Danny karena bagi Sam Danny akan menjadi lawyer yang jauh lebih hebat dari ayahnya. Lalu Danny menjemput Joan yang terlihat kesal dengan Danny. Danny meminta maaf karena sempat putus asa, dan Danny memutuskan akan menaruh Nathan di mimbar saksi dan kita akan mengakhiri ini semua. Beberapa waktu kemudian Danny terlihat benar-benar sangat bersemangat. Danny mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah rencana. Saat Danny mengambil tongkat baseball di lemari, Danny melihat pakaian dan menyadari sesuatu. Lalu Danny izin pergi ke kantor sebentar. Danny mencetak beberapa laporan panggilan. Lalu Danny menelpon Sam dan meminta Sam melakukan sesuatu. Sam akan pergi ke pangkalan angkatan udara Andrews. Sidang akan segera dimulai namun Sam belum sampai. Dan Joan memberitahu bahwa Sam sedang dalam perjalanan. Joan memperingatkan Danny, jika sidang sudah dimulai dan Danny merasa tidak bisa mengalahkan Nathan, maka Danny harus mundur. Jika Danny memaksakan diri, maka Danny akan mendapat banyak masalah ke depannya. Sidang akhirnya dimulai di mana Sam belum juga terlihat. Kolonel Nathan didatangkan menjadi saksi. Danny bertanya tentang apa yang didiskusikan Nathan bersama John dan Matthias. Di saat Nathan mengetahui Santiago mengirim surat ke berbagai divisi. Lalu Sam mendatangi ruang pengadilan dengan membawa 2 orang saksi baru. Nathan mengatakan bahwa pada pertemuan itu Nathan menugaskan John untuk tidak seorang pun menyentuh Santiago. Dan Nathan menugaskan Matthias untuk mengatur pemindahan Santiago segera. Danny mengatakan bahwa setelah penangkapan Downey dan Dawson, barak Santiago ditutup dan isinya diinventarisasi. Danny mendapati bahwa semua bajunya utuh. Danny bertanya kenapa malam itu Santiago tidak berkemas jika jam 6 pagi adalah waktu pemindahannya. Nathan tidak bisa menjawabnya. Lalu Danny mengeluarkan riwayat panggilan dari pangkalan Nathan di Cuba. Danny menjelaskan bahwa selama 9 bulan Santiago membuat banyak permohonan mengemis untuk dipindahkan. Namun di malam sebelum pemindahannya, Santiago tidak melakukan apapun. Tidak melakukan panggilan ke orang tua dan tidak berkemas sama sekali. Yang Santiago lakukan hanyalah tidur di tempat tidurnya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hal ini sangat bertentangan dengan surat pemindahan seperti apa yang dikatakan Kolonel Nathan. Nathan benar-benar mati kutu. Danny menegaskan bahwa faktanya tidak pernah ada surat perintah pemindahan untuk Santiago. Semua ini adalah rekayasa untuk menutupi masalah yang terjadi di unit Cuba. Jack tidak terima dan keberatan dengan hal ini. Jack mengatakan ke hakim bahwa niat Danny adalah mencoreng nama baik kolonel marinir. Jack juga meminta hakim mendiskualifikasi Danny karena sudah bertindak di luar batas. Namun permintaan Jack ditolak oleh hakim. Nathan mengatakan bahwa apa yang Nathan tahu adalah jadwal Santiago pindah adalah jam 6 pagi. Dan Nathan tidak mengurusi bagaimana Santiago akan berkemas. Nathan menantang Danny apakah tidak ada pertanyaan yang lebih berbobot yang harus dijawab oleh Nathan. Afraid I can't speak. Travel habits. What I do know is to leave the base now. Are these really the called here to answer phone calls and foot? Please tell me that you have 2 Marines are on. Do you have any other question? Lieutenant Cathy. Danny sempat hang sesaat karena Nathan benar-benar sangat pandai menggertak. Saat Nathan akan meninggalkan ruang sidang, Danny dengan lantang menegaskan bahwa dirinya belum selesai memberikan pertanyaan dan mempersilahkan Kolonel Nathan untuk duduk kembali. Nathan benar-benar sangat marah terhadap Danny. Danny menunjukkan catatan penerbangan dari kepala menara yang berjaga di Teluk Guantanamo, Cuba dan Angkatan Udara Andrews. Di catatan ini tidak ada histori penerbangan pesawat sesuai jadwal pemindahan Santiago. Danny juga mendatangkan 2 pilot dari Angkatan Udara Andrews untuk menguatkan bukti Danny. Danny bertanya ke Nathan tentang John, di mana Nathan memerintahkan John untuk tidak membiarkan siapapun menyentuh Santiago. Danny memancing Nathan agar Nathan lengah dengan pertanyaan. Hingga Nathan mengatakan bahwa prajurit bertindak atas perintah. Danny menegaskan jika Nathan memberikan perintah agar tidak ada yang menyentuh Santiago dan perintah Nathan selalu diikuti anak buahnya, lalu kenapa Santiago berada dalam bahaya?
Mengapa perlu memindahkan Santiago dari pangkalan, sedangkan Nathan sudah menjaminnya? Nathan terpancing emosi dengan mengatakan bahwa kadang pemimpin memiliki pemikiran dan perintah sendiri. Danny mengembalikan ucapan Nathan di mana seorang prajurit hanya mengikuti perintah, dan perintah itu sudah pasti datang dari atasan tertinggi. Danny menegaskan bahwa Letnan John memerintahkan kode merah karena Nathan yang memberikan perintah tersebut. Kemudian Nathan menempatkan Dawson dan Donnie di pengadilan menanggung beban atas apa yang direncanakan oleh Nathan. Nathan mengatakan bahwa dirinya mengemban tanggung jawab besar di Pulau Cuba, di mana mereka harus siap memegang senjata. Nathan memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak butuh tentara yang lembek, karena jelas tidak bisa melindungi perbatasan. Kematian Santiago mungkin menyelamatkan banyak nyawa. Danny tidak akan tahu tentang hal ini karena Danny tidak pernah berada di medan tempur. Danny tidak terprovokasi dengan ucapan Nathan dan terus menekan Nathan. Apakah Nathan memerintahkan kode merah untuk Santiago? Dan Nathan mengatakannya, "Aku memberikan kode merah untuk Santiago." Santiago wasn't to be. That's what you told Lieutenant King. And when it went back, Your Honor, you the logbook. consider yourself in contempt. Did you order the? I'll answer the question. I think I'm entitled. You can't handle the I truth. did the job. Did you order the code? Goddamn right I did. Please, the court. Atmosfer di ruang sidang benar-benar sangat panas dan sangat tegang. Danny meminta hakim membubarkan juri dan langsung masuk ke sesi pasal 39A. Jack benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hakim memutuskan untuk mengistirahatkan juri dan akan memanggil mereka lagi jika diperlukan. Nathan bingung dengan apa yang dilakukan di persidangan ini, karena Nathan belum pernah merasakan dan tidak pernah tahu bagaimana peradilan dijalankan. Nathan akan kembali ke pangkalan dan akan melanjutkan tugasnya. Namun hakim melarangnya. Hakim mengatakan bahwa Nathan tidak akan pergi kemanapun. Jack juga memberitahu Nathan bahwa Nathan memiliki hak untuk berkonsultasi dengan pengacara. Being charged with a crime? Sorry, the lawyer prior to this lawyer may be a civilian That's what lawyer. this I'm gonna rip the ice piss in your dead skull. Do you understand these rights? Just read them to you. Fucking people. You have no idea how to do it. Was weaken a country. That's all you did. Don't call me. I'm a lawyer, and you're under arrest, you son of a bitch. Nathan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka baru atas kasus kematian Santiago. Beberapa waktu kemudian sidang dimulai lagi, di mana para juri dipanggil lagi masuk ke dalam ruang sidang. Juri menyerahkan hasil putusan mereka untuk kasus Donnie dan Dawson. Hakim membacakan putusan juri di mana Kopral Dawson dan prajurit 1 Donnie tidak bersalah atas keterlibatan dalam konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Untuk tindakan pembunuhan, terdakwa dinyatakan bersalah dan akan mendapat hukuman diberhentikan dari Korps Marinir secara tidak terhormat. Donnie bertanya kenapa dirinya tetap dinyatakan bersalah padahal Nathan sudah mengaku bahwa ini adalah perintahnya. Dawson mengakui bahwa dirinya memang salah dan pantas mendapatkan hukuman ini. Seharusnya kita berjuang untuk Santiago, orang yang tidak bisa berjuang sendiri. Namun kita tidak melakukannya. Dawson sadar juri menilai kita dari hal tersebut. Sebelum keluar dari ruang sidang, Danny mengatakan sesuatu ke Dawson. Kamu tidak perlu memakai pangkat pada lenganmu untuk memiliki kehormatan. Your arm to have honor. Ten hut. There's an officer on deck. Joan benar-benar melihat Danny seorang pengacara terhebat yang pernah dia temui selama ini. Danny mampu melakukan apa yang seharusnya tidak mampu dia lakukan. Jack bertanya ke Danny apa yang akan diucapkan kedua pilot Angkatan Udara Andrews tersebut. Kenapa Danny membawanya ke persidangan? Danny mengatakan bahwa mereka akan bersumpah di peradilan dan mengatakan mereka tidak ingat apa-apa pada hari itu. Danny membawanya hanya untuk menggertak Nathan. Jack tersenyum dan mengatakan bahwa Danny benar-benar pengacara yang jenius. Jack pamit pergi karena dia akan menemui Nathan dan akan menjadi penuntut Nathan di sidang berikutnya. Jangan bilang Danny akan menjadi pengacara Nathan karena Jack tidak mau lagi bertanding dengan Danny. Danny tersenyum dan Danny titip salam untuk Kolonel Nathan. Film ini menggambarkan tentang bagaimana militer melakukan sebuah tugas dan bagaimana seseorang menyalahgunakan wewenang untuk sebuah kepentingan, di mana semua sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat sipil. Hukum dan aturan sangat jauh berbeda. Itulah sebabnya militer memiliki peradilan sendiri, karena tidak akan relevan jika sipil dan militer memiliki peradilan yang sama. Atmosfer dalam film ini benar-benar sangat dalam.
Dari sekian banyak film yang saya rewatch, film ini menjadi salah satu film di mana selama 6 jam membuat skrip tidak saya rasakan sama sekali. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.